Oke guys, saya akan memilih jodoh ya. Tampan ketampanan ayah yang mana? Kim Jong Un. Oke, putar. Ayo, Putih. Dah nih. nah, sip. Ayo itu bekas apa? 이거 먹으면 좀 작게. 닌 도대체 왜 그딴으로 다니냐? 할 수 있는 건 다 해봐도 되고 뭐더라고. 할 수 있는 건 싹 다 해봐도 Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang hanggunya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh sejak dini. Sehidup semati, kiamat kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubari tak semudah useka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan kan pasti daku melangkah menuju damai jiwa. Bersama dirimu terbebas dari nestapa, dalam wangi bunga cita-cita dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan kan pasti daku melangkah menuju damai jiwa. Apa namanya? Korea, Busan. Gamnan. Arizio. Nih, how you? Waduh, kita berada di Korea, say. Kita berada di Busan. Gamnan. Kan itu dulu, Rey. Lurus dulu sini. Enggak, di sini ada jembatan bersejarah. Sini. Oke guys. Nah, ini spin. Kira-kira jodoh saya yang mana nih? Waduh. Jodoh yang mana nih? Oke. Coba Ibu Naning, kira-kira dapat jodoh yang mana? Oke, kita putar. Diputar. Iya. Ayo. Waduh. Yo sob. Aduh. Kalau Rey?
Jong. Waduh. Kita gampang. Rey, ini ada suara Rey. Hey. Halo, halo. Wah. Oke guys, kita sedang jalan menuju Busan naik kereta api. Oke. Nah ini jalurnya ya. Kita berada di Korean Railroad. Nah, kita lagi naik kereta. Oke. Oh ada casan ya. Ini keretanya lengkap. Kita cepat aja nih ke Delhi ya. Waduh, Nagoya Hill, Jeju. Oh ini Jeju ya. Bentar lagi kita ke Jeju. Ke Seoul, Seoul Garden, Holidam, Wonder Joy, Water Park. Aduh, sip lah. Aduh, Malaya Parks. Waduh. Oke guys, kita lanjut ke atas ya. Ini toilet bukan? Oh bukan, ini KRL. Bukan Jepang, ini Korea, Jeju. Ayo kita istirahat dulu di sini di pos rondanya Kampung Jeju. Ini tandanya musim gugur guys. Musim gugur. Ray sini Ray. Oke pemirsa, Mamang lagi di Kampung Jeju, Korea Selatan. Kebetulan ya di kampung ini agak sepi, berbeda dengan di Indonesia. Tapi ini bukan kampung dunia gaib pemirsa, ini kampung benar-benar nyata. Ya di Kampung Jeju, Kecamatan Karangresik, Kota Tasikmalaya. Dan ini salah satu warga Koreanya ya, keturunan Kim Jong Un. Iya, ini asik kalau kalian ingin merasakan Korea, India, Jepang, dan juga Belanda, dan juga suasana kampusnya. Kalian bisa datang ke Karangresik, tempat wisata Karangresik yang ada di kota Tasikmalaya. Ini letaknya berada di pinggir jalan pemirsa, jalan raya antara kota Tasik dengan Ciamis ya, dekat dengan jembatan Citandu. Ada Jong. Kita berada di Korea. Ini suasananya Korea guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia salam dulun jazil jiniau. Apa kabar dulur-dulur baraya bangsa Indonesia? Mudah-mudahan hari ini kita semua diberkati. Hangsang Gyeonggang Heaseo, atau sehat-sehat selalu. Hyongje, mudah-mudahan hari ini kita semua diberkati dan sehat-sehat selalu, tidak cemberut dan juga tidak bingung, apalagi mendekati hari raya Idul Fitri sebentar lagi. Saya geling Hongje, mudah-mudahan hari ini kita semua tetap semangat meskipun THR belum datang. Aduh. Insya Allah yang namanya rezeki pasti akan datang ya. Sengkeling Sengji, Mamang hari ini ada di Korea. Korea. Hyongse mungkin di antara kalian
masih bertanya-tanya mengapa Mamang bisa ada di Korea. Mamang bisa ada di Korea dengan cara goes dari Tasikmalaya ke Korea Selatan, tepatnya ke Jeongju, Busan pemirsa. Tidak ada yang tidak mungkin Hyungjae. Mamang bisa sampai ke Korea hanya dengan cara goes. Bahkan Mamang tidak usah menggunakan paspor, tidak usah membuat visa, apalagi minta bantuan dari Doraemon. Tapi Mamang bisa ke Korea bersama keluarga dengan cara goes. Hyungjae, dengan cara apakah Mamang bisa ke Korea? Ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Asia. Kebetulan Mamang berada di Korea Selatan dan juga berbatasan dengan Korea Utara. Hyungjae, kalian cukup datang ke Karang Resik, wahana destinasi yang ada di kota Tasikmalaya. Kalau kalian belum tahu di mana Karang Resik, cukup klik Google Map. Sekeliling Hyungjae, ini adalah video tahun 2023, tepatnya bulan November, dan tayang ketika kalian sedang menunaikan ibadah suci puasa di bulan Ramadan bagi umat Islam, bahkan bertepatan juga dengan Jumat Agung umat Kristiani tahun 2024. Sebelumnya Mamang mengucapkan selamat beribadah bagi umat Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dan pahala serta diampuni dosa. Amin. Saya Kulin Cinggu. Mamang ada di Korea Selatan, tepatnya di Busan. Mamang akan jalan-jalan ke kota Korea Selatan di Busan karena disinilah ada Hallyu atau istilah lainnya gelombang kebudayaan Korea. Waduh, dimana gelombang kebudayaan Korea ini sangat-sangat mendunia. Salah di antaranya adalah adanya K-pop. Siapa yang tidak mengenal K-pop? Anak zaman sekarang tidak mengenal K-pop. Waduh. Dan juga siapa yang mengenal drama Korea. Lalu Mamang jalan ke kampung Jeju di Korea Selatan. Waduh, ini kampung tradisional yang unik dan menarik dengan bangunannya yang khas. Namun sayangnya sepi, tidak ada penduduk. Jadi bagi kalian yang ingin ke Busan dan Jeongju, ingin menikmati Hallyu dengan K-pop dan drama Korea, cukup datang ke Kelurahan Karangresik, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Karena disinilah ada wahana destinasi Karangresik, di mana ada ikonnya Kampung Jeju. Ini ikonnya identik 100% pemirsa. Bagi kalian yang sedang menonton video Mamang, pasti kalian sedang menunggu adzan maghrib, atau menunggu sahur, atau menunggu jodoh datang. Kalau kalian punya impian dan belum dapat jodoh, bisa datang ke Busan, Kampung Jeju versi Karangresik, Kota Tasikmalaya. Di sini ada roda jodoh. Jadi kalian bisa memutar roda jodoh. Siapa jodoh kalian? Konon katanya itu 100%. Bila kalian berputar yang memenangkan jodohnya si Anu, mungkin wajahnya atau sifat-sifatnya tidak jauh beda dengan si Anu yang kelak akan datang ke jodoh. Hyungjae, sekeliling Hyungjae atau bahasa Indonesianya saudara goes, atau Hyungjae sekeliling Cinggu atau teman goes. Dari mana Mamang dapat? Ya, dari Google Translate. Sekeliling Hyungjae, kalau mendengar kata Korea,
Kira-kira Hyeongjae, apa yang ada di benak pikiran kalian? Apakah tentang K-pop atau tentang drama Korea? Ternyata di Korea juga ada dikenal dengan ginseng. Ginseng ini obat kuat pemirsa. Jadi kalau kalian meminum ramuan ginseng bisa goes keliling Asia, dari Karangasem sampai Korea, Jepang, India, Rotterdam, Belanda, dan Santorini, bahkan ke Texas. Gamjeon Hyeonyo sekeliling Hyeongjae. Korea yang kita kenal itu ada 2 negara. Satu Korea Utara dengan ibu kotanya Pyongyang dengan pemimpinnya sekarang adalah Mamang Kim Jong-un. Sedangkan yang kedua adalah Korea Selatan dengan ibu kotanya Seoul. Korea Utara dan Korea Selatan ya sama-sama Korea. Itu budayanya sama, bahasanya sama, tradisinya juga sama. Tetapi ada yang membedakan, yaitu tingkat kemodernnya. Kalau Korea Utara masih mempertahankan tingkat nilai-nilai tradisionalnya yang dipadukan dengan ajaran komunis Korea Utara atau yang dikenal dengan Jusei. Jadi Jusei ini adalah ideologi falsafah komunis ala Korea Utara. Kalau Korea Selatan bisa memadukan budaya tradisional dengan modernnya, dengan falsafah ideologi liberal ke barat-baratan pemirsa, bahkan mendunia. Sekeliling Cinggu kalian akan disuguhkan dengan drama Korea yang sangat menyedihkan dan membuat kita bahagia dan juga terhibur, apalagi menjadi inspirasi untuk mendapatkan cinta. Dan juga kita dihiburkan dengan K-pop. Waduh, ini joget-joget K-pop ini ya, yang penting asik joget. Pada akhirnya kita akan menang jadi presiden. Maaf. Memang habis pikir ya, kehebatan joget itu bisa memenangkan pilpres. Gimana caranya nih? Mungkin inilah keajaiban dari joget. Termasuk joget K-pop ternyata bisa mendunia pemirsa. Siapa di antara kalian yang belum mengenal atau belum tahu grup band K-pop? Waduh, sangat membanggakan pemirsa. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin di antara kalian ada yang suka pada Korea, budaya Korea, atau mungkin yang tidak suka juga ada. Tetapi kebanyakan dan hampir mendunia budaya Korea atau dikenal dalam bahasa Koreanya Hallyu, gelombang kebudayaan Korea itu mendunia pemirsa. Bahkan anak muda bangsa Indonesia sekarang termasuk Mamang sendiri menyukai Korea pemirsa, bahkan mengidolakan artis-artis budaya Korea pemirsa. Hampir semua anak negeri kita pasti mengenal yang namanya K-pop dan drama Korea. Itulah yang mendunia menjadi Hallyu atau gelombang budaya Korea mendunia. Kalau Korea saja bisa mendunia, apakah budaya kita pun bisa mendunia seperti Korea? Dan kenapa Korea bisa mendunia? Kita harus mempelajari, meniru hal-hal yang baik dari Korea. Karena menurut Mamang Korea ini budayanya unik sekali, baik Korea Utara maupun Korea Selatan. Dari keunikan inilah kita bisa mempelajari pemirsa. Oke, Hyeongjae Schooling atau Goesmania. Mamang akan sedikit ya bercerita tentang kehebatan K-pop, drama Korea, dan juga Hallyu-nya alias mendunianya budaya Korea, baik itu K-pop, drama Korea, atau budaya Korea seperti makanan kimchi ya. Kimchi itu apa lagi? Makanan tempura ya. Dan juga selain makanan mungkin kita mengenal ginseng juga dan operasi plastik. Maaf.
Tapi kita akan membahas bagaimana budaya Korea ini disukai banyak orang, bahkan mendunia pemirsa. Schooling Hyungji oke. Seperti yang kita semua ketahui bahwa saat ini subgenre musik pop yang berasal dari Korea Selatan atau yang lebih dikenal dengan singkatan K-pop atau Korea Pop yang sedang digandrungi oleh hampir seluruh masyarakat di dunia. Bukan hanya anak muda saja yang menyukainya, bahkan emak-emak dan bapak-bapak termasuk mamang sendiri juga mengidolakan K-pop ya, menyukai K-pop. Hal ini membawa ketenaran yang tidak main-main terhadap para penyanyinya atau yang lebih akrab disapa idol K-pop. Lalu apakah ada orang yang tidak menyukai K-pop? Jelas ada, karena setiap orang memiliki genre seleranya masing-masing. Seperti hip hop, blues, jazz, rock, dan masih banyak lagi. Tetapi yang ingin dibahas kali ini adalah mengenai genre K-pop. Orang-orang memiliki berbagai alasan mengapa mereka menyukai K-pop. Beberapa alasan umumnya adalah musik yang menarik. Genre K-pop menawarkan musik yang energik, catchy, dan seringkali inovatif. Lagu-lagu K-pop seringkali memiliki campuran genre yang beragam dan menggabungkan unsur-unsur musik pop, hip hop, EDM, dan R&B. Musik K-pop juga sering disertai dengan koreografi menarik dan penampilan panggung yang spektakuler. Idol tidak hanya bernyanyi, tetapi mereka juga harus pandai menari ya, atau joget. Untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah karena mereka harus bisa mengatur napas serta stamina agar bisa memberikan penampilan yang spektakuler. Ya, joget sambil bernyanyi itu lumayan talent yang luar biasa pemirsa. Visual yang menawan, industri K-pop dikenal dengan standar visual yang tinggi. Grup dan artis K-pop seringkali memiliki penampilan yang stylish, fashion forward, dan terkenal karena fashion mereka yang unik. Mereka juga sering menghadirkan video musik yang visualnya menarik, terasa seperti mini film. Mungkin ini juga menjadi salah satu daya tarik idol K-pop karena mereka memiliki visual yang menawan. Keterlibatan dengan penggemar, industri K-pop sangat vokal dalam berinteraksi dengan penggemar. Grup K-pop seringkali memiliki fanbase yang sangat kuat dan aktif. Agensi dan artis K-pop seringkali berkomunikasi dengan penggemar melalui media sosial, acara penggemar, pertemuan tangan, dan konser-konser khusus. Ini memberikan rasa keterlibatan dan kedekatan antara artis dan penggemar. Jadi artis kalau ingin digemari harus dekat dengan penggemarnya ya. Mirip dengan pemimpin kita, kalau ingin dicintai rakyat harus dekat dengan budaya dan bahasa Korea. K-pop juga menjadi pintu masuk bagi banyak orang untuk mempelajari bahasa Korea. Melalui musik, penggemar K-pop dapat terpapar pada budaya Korea. Ya memang juga dikit-dikit bisa ya bahasa Korea pemirsa. Schooling Hyungji, aduh. Termasuk makanan, fashion, kosmetik, dan tradisi. Beberapa penggemar bahkan memutuskan untuk belajar bahasa Korea gara-gara bernyanyi K-pop. Agar dapat memahami lirik dan konten K-pop, orang belajar bahasa Korea. Jadi kalau orang ingin belajar bahasa Indonesia di luar negeri, ya mungkin lagu-lagu Indonesia harus mendunia pemirsa dan digemari. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya wisatawan Korea. Bahkan selain ingin mempelajari juga ingin datang ke Korea. Disebabkan banyak orang ingin langsung mencoba makanan khas negeri ginseng. Dan juga wisatawan akan mencoba mempelajari bahasa Korea agar lebih memudahkan mereka dalam berbicara.
Pesan positif dan inspiratif. Banyak lagu K-pop mengandung pesan positif, mengatasi rintangan, mencintai diri sendiri, dan menghargai persahabatan. Lirik-lirik ini dapat memberikan motivasi dan menginspirasi pendengarnya. Tidak hanya bernyanyi dan menari saja yang bagus, tetapi lirik lagu idol K-pop memiliki makna yang sangat bagus. Banyak juga yang merasa ketika mereka mendengar lagu-lagu tersebut, mereka akan bahagia dan juga mampu menjalankan hari-hari yang sebenarnya sulit untuk mereka lalui. Yang paling unik adalah ketika orang mendengarkan lagu K-pop padahal orang tersebut tidak bisa berbahasa Korea. Termasuk mungkin Mamang sendiri kalau mendengar lagu K-pop bahasa Korea, Mamang akan merasakan perasaannya meskipun tidak tahu artinya. Yang pada akhirnya Mamang pun tergugah untuk belajar bahasa Korea. Maka dari itu setiap individu memiliki alasan yang berbeda-beda mengapa mereka menyukai K-pop. Beberapa orang mungkin terpikat oleh aspek musiknya, sementara yang lain tertarik dengan visualnya atau hubungan yang terjalin dengan penggemarnya. Ya, ketika BTS datang ke Indonesia, wow, keren ya. Orang yang tidak tahu BTS pun ingin bertemu dengan BTS. K-pop adalah fenomena budaya yang luas dan kompleks yang menarik minat jutaan orang di seluruh dunia. Tidak ada salahnya menyukai K-pop karena K-pop juga sama seperti genre musik lainnya. Lalu apakah kalian menyukai K-pop? Ini ditulis dari Gita Devina dengan judul artikel Mengapa Banyak Orang Menyukai K-pop dari mkumparan.com. Jadi kita bisa belajar seandainya lagu-lagu Indonesia pun dikemas secara menarik, visual, dan juga secara masif melalui media sosial ke berbagai penjuru dunia. Insya Allah banyak orang menyukai lagu Indonesia. Kalau sudah cinta pada lagu Indonesia, mungkin selanjutnya akan belajar bahasa Indonesia, budaya Indonesia, dan tertarik datang ke Indonesia dan mencintai budaya Indonesia. Selain K-pop, Hallyu atau gelombang kebudayaan Korea yang mendunia adalah drama Korea. Siapa yang pernah nonton drama Korea Chung? Sekeling Hangzhou. Alasan psikologis kenapa drama Korea begitu populer dan digemari dari tirto.id. Alasan kenapa drama Korea mudah menarik perhatian penonton, salah satunya karena ceritanya menarik. Lalu apa manfaat nonton drakor alias drama Korea? Drakor atau drama Korea termasuk tontonan yang sangat populer di berbagai negara ya, termasuk juga di Indonesia. Bahkan mengalahkan sinetron. Bahkan saking cintanya pada drakor ya, tetangga sebelah itu bela-belain beli kuota yang banyak untuk menonton drakor lewat online dari satu episode sampai episode terakhir, pemirsa. Mengalahkan sinetron di Indonesia. Bahkan tak sedikit orang yang merasa kecanduan dengan drakor dan mengikuti setiap episodenya. Lalu apa yang membuat drakor begitu menarik hingga membuat penontonnya ketagihan? Jeonju, seorang profesor dari Northwestern University, pernah mengungkapkan pada NBC tentang alasan kenapa drakor begitu populer di dunia. Menurut Jeonju, drama Korea atau drakor memiliki keunikan dengan menyajikan modernitas yang berbeda dari negara-negara lainnya. Drakor menghadirkan versi masyarakat yang maju dan terus berkembang, tapi masih memegang teguh nilai-nilai tradisi yang ada. Hal ini kemudian didukung dengan kemudahan internet dan peran media sosial. Akibatnya, drakor mudah tersebar ke berbagai negara dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Di sisi lain, ada banyak faktor lain yang membuat drakor begitu digemari banyak orang.
Alasan-alasan kenapa drakor mudah menarik perhatian penonton dikutip dari Times of India, berikut alasan kenapa drakor mudah menarik perhatian penonton. 1. Visual pemainnya. Waduh, tak bisa dipungkiri bahwa visual para pemain menjadi salah satu daya tarik drakor. Tentunya penampilan mereka harus good looking. Jelas ya, harus good looking. Juga didukung dengan kemampuan acting. Jadi bukan good looking aja, actingnya juga ya, yang baik sehingga kehadiran mereka dapat memperkuat isi cerita dalam drama. Nomor 2, ceritanya menarik. Hampir semua drakor memiliki cerita yang menarik untuk diikuti. Walau terkadang konflik cerita yang diangkat terkesan klise, drama Korea mampu mengemasnya dengan baik. Bahkan terkadang ada banyak plot twist tak terduga yang membuat drakor tidak membosankan. Waduh, harus kreatif ya membuat cerita. Yang ketiga, sinematografi. Sinematografi drakor tak bisa dipandang remeh. Tak hanya pengambilan gambar, tapi pemilihan setting tempat juga terbilang mumpuni. Mulai dari gedung-gedung perkotaan yang megah hingga pemandangan alam yang indah. Semuanya mampu memanjakan mata sekaligus menunjukkan bagaimana budaya Korea pada audiens mancanegara. Yang keempat adalah passion. Tak sedikit drakor yang menonjolkan gaya atau selera passion unik yang ditampilkan lewat karakternya. Bahkan terkadang ada penampilan ikonik dari pemain K-drama atau K-drama atau Korea drama yang menginspirasi para desainer untuk menciptakan busana tertentu. Yang kelima, ungkapan ikonik dalam dialog. Drakor, terutama genre romance maupun komedi, sering menghadirkan dialog atau kalimat ikonik yang mudah diingat oleh para penonton. Hal ini didukung dengan kemampuan pemain dalam penyampaian dialog, bahkan dari intonasi hingga ekspresi wajah. Harus menjiwai ya. Yang keenam, tontonannya ringan. Sebagian besar drakor merupakan tontonan ringan yang menghibur. Drakor umumnya memiliki 16-20 episode dengan durasi sekitar 30-45 menit untuk setiap episode. Jadi siapapun tidak akan merasa berat mengikuti jalan ceritanya karena durasinya yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu dipanjang-panjangkan. Biasa kan kalau di kita, kalau sinetronnya payu atau rame yang harusnya 20 episode kan bisa panjang menjadi berepisode-episode. Bahkan ada yang bilang kapan nih selesainya ya. Beda dengan drama Korea, meskipun rame ditonton ya, masih ingin tetap ada episode selanjutnya. Kalau sudah habis episodenya, habis. Supaya orang tahu awal dan akhir cerita dari film tersebut. Memang kalau Mamang menonton apalagi tiap bulan suci Ramadan ya, sinetronnya itu sampai ceritanya ada yang miskin menjadi kaya, kaya menjadi miskin, terus bolak-balik. Bahkan dari adik saya waktu itu masih kecil 1 tahun, sekarang menjadi 21 tahun, masih belum beres-beres ceritanya pemirsa. Pada akhirnya apa? Membosankan. Fenomena Korean Wave atau gelombang budaya Korea atau di bahasa Koreanya ada Hallyu. Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan hingga menghasilkan suatu fenomena Hallyu atau Korean Wave atau juga dikenal dengan gelombang Korea. Fenomena ini dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi milenial. Perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap budaya Korea.
dan juga sangat identik dengan dunia hiburan seperti K-pop dan juga drakor. Budaya-budaya Korea sering berjalan waktu. Seiring berjalan waktu, budaya Korea banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para pecinta budaya Korea. Mulai dari fashion, make up, Korean skincare, makanan, gaya bicara, hingga bahasa. Salah satu produk Korean web yang sangat diminati kaum milenial adalah musik K-pop dan drakor. Dilansir dari Kumparan News, dengan artikelnya Hallyu Wave, peran pemerintah dan soft power Korsel di mata global, edisi 23 Desember 2022. Hallyu Wave atau Korean Wave kini bukan istilah yang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, gelombang industri budaya dan hiburan Korea semakin digemari masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Namun kesuksesan Hallyu Wave di kancah global memerlukan waktu yang panjang. Bahkan ada peran pemerintah Korea Selatan dalam mengembangkan Hallyu yang menjadi salah satu budaya populer di dunia saat ini. Profesor Studi Internasional dari Korea University Andrew Kim mengungkapkan pemerintah Korsel pada era 1990-an menginginkan agar Korea tidak hanya dikenal karena industri otomotif atau elektronik saja, tapi juga lewat budaya. Apalagi pada masa itu budaya pop Jepang seperti J-pop dan J-dorama digemari masyarakat Asia. Pada tahun 1994 ada laporan kepada presiden yang menyarankan agar negara mempromosikan produksi media sebagai strategi industri nasional dengan berkiblat pada revenue kesuksesan Hollywood pada saat itu. Jurassic Park yang penjualannya setara dengan penjualan 1,5 miliar mobil Hyundai di luar negeri. Perbandingan film dengan mobil Hyundai yang pada saat itu dinilai sebagai kebanggaan Korea sangat mengejutkan, kata Kim dalam workshop bertajuk The Rise of Korean Pop Culture yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia di The Wiston, Jakarta, Senin 5 Desember 2022. Pada masa itu, Kim mengatakan perbandingan antara penjualan tiket Jurassic Park dengan global dengan penjualan mobil Hyundai sangat mengejutkan. Atas dasar itu, pembuat kebijakan di Korea mulai mempertimbangkan untuk mendorong ekspor budaya melalui industri budaya dan hiburan. Jadi ternyata dunia hiburan pun mendapatkan devisa setara dengan penjualan mobil, pemirsa. Di Korea itu terkenal dengan mobil Hyundai. Mobil Hyundai itu adalah industri strategi nasional Korea. Ternyata budaya Korea pun bisa dibuat industri strategi budaya, di mana hasilnya itu setara dengan banyaknya hampir 1 tahun produksi Hyundai, pemirsa. Jadi seandainya kalau Indonesia ingin mendapatkan visa dan memperkenalkan budaya Indonesian Wave atau gelombang budaya Indonesia, saya rasa budaya Indonesia harus dibantu oleh pemerintah menjadi salah satu aset atau program kebijakan industri strategis nasional Indonesia, yaitu mengembangkan budaya. Pemerintah Korea sangat percaya meningkatnya ketertarikan budaya pop Korea di luar negeri dapat menguntungkan sektor ekspor negara, dan berkembangnya popularitas budaya pop Korea juga dapat meningkatkan soft power negara, kata Kim dalam kumparannews.com. Dengan semakin dikenalnya Hallyu atau budaya Korea, kini tidak hanya sebagai negara dengan industri otomotif dan elektronik terbesar di dunia saja seperti Hyundai, Samsung, dan hingga LG, bahkan Hallyu juga menjadi gebrakan dunia lewat K-pop,
drakor, dan juga budaya Korea lainnya. Jadi budaya Korea pun bisa menjadi menguntungkan bagi negara dan devisa. Kim mengatakan soft power adalah kekuatan yang dipraktikkan sebuah negara melalui image dan bukan melalui hard force seperti kekuatan militer atau ekonomi. Menurutnya, soft power merupakan untuk melakukan sesuatu dengan cara negara tersebut lewat daya tarik dibandingkan paksaan. Contohnya Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki image yang disukai karena dinilai sebagai negara kaya. Dan karena itu kita membeli jeans lepis, iPhone milik Apple, rokok Marlboro, Coca-Cola, dan menikmati hip hop dan musik-musik dari Amerika Serikat. Begitu juga dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu membangun image atau soft powernya melalui K-pop dan drakor. Dengan K-pop dan drakor itu mendunia, menyebar seluas ke berbagai penjuru dunia, disukai oleh banyak warga dunia. Oleh karena itu warga dunia akan menilai Korea Selatan ini adalah negara yang sukses. Dengan image-nya K-pop dan drakor disukai, banyak orang-orang di dunia membeli produk, belajar budaya Korea, belajar bahasa Korea, bahkan juga ingin mengunjungi Korea Selatan, pemirsa. Jadi mungkin soft powernya istilah lainnya adalah pencitraan ya. Jadi K-pop dan drakor itu adalah soft powernya, image-nya Korea, dimana dengan K-pop dan drakor itu hitung-hitung mengiklankan Korea dan menarik banyak orang untuk mencintai budaya Korea dan juga mengunjungi Korea. Hangzhou, sekeliling Hangzhou mungkin kita bisa belajar dari soft powernya Korea. Kalau kita ingin dikenal orang, dicintai oleh banyak orang, maka kita pun harus punya soft powernya ya, soft powernya, supaya soft powernya bisa berupa budaya kita harus dikenalkan kepada orang lain. Dengan memperkenalkan budaya, otomatis orang akan mencintai kita. Sama dengan kita ya, para jomblo, kalau ingin dicintai oleh orang lain, perkenalkanlah budi pekerti kita ya, supaya kita menjadi image yang baik, image yang benar-benar bisa menarik orang lain. Nah, kalau image-nya sudah bisa menarik orang lain, kemanapun kau pergi, pasti kau jadi artis, pemirsa. Ini jembatan Karangresik. Ya, ini jembatan Karangresiknya. Ayo ke bawah ke nama. Oke guys. Kita akan ke Taman Harimau Cimaung.